benar-benar clean menumbangkan lawannya. Kita bakal ke ini juga dari tim bersatu cukup berdekatan dengan tim Takai kali ini ya. Berhadapan cuma lihat dari Bayu tampaknya open akan ditembak, akan di-spray, cuma belum sampai tertangkap malah Chisun yang tertumbangkan oleh seorang Kid kali ini. Yes, betul sekali. Chisun kayaknya udah bakal sulit juga kalau mau di Takai, pakai diselamatkan. Takai lah ini. Bahkan posisi dari 21 ini diacak-acak sama Takai. Udah jauh-jauhan banget Boong ada di belakang, Chisun di tengah. Bahkan tadi ada satu player lagi dari 21 yang berhasil kabur dari visionnya Takai. Betul, tapi kita bakal kini dengan Chisun yang kenok akan dia bisa berhasil diselamatkan karena Zai sudah memberikan skor dan sudah mulai coba untuk mempressure tim dari atas background. Mobil cicak. Cicak kali nampaknya. Recall memori. Dua gunung yang berbeda. Betul. Ternyata tidak hanya satu tapi dua gunung yang bisa digunakan sebagai cicak. Soalnya doang santai. Cuma kita yang belum explore aja. Benar. Tapi kalau mereka mah udah pasti explore banyak ya Flo ya. Betul, coba-cobain semua mereka. Anu EP ini mulai. Zora EP itu. Pakai season bakal langsung di end di depan Andalan. sana dan bakal kesulitan. Di mana gede gua main? Lain. Lumayan berbahaya, lumayan jauh ya jarak mereka menuju ke ini ya, teman-teman mereka. Kali ini kita bakalan dari Boong terpisah oleh dua anggota lainnya, tapi Boong belum menyerah. Masih coba melempar bom dan hampir bahkan menumbangkan seorang Zai dan meledakkan bomnya. Betul sekali, tapi hampir tidaklah cukup seperti kata lu Flo ya kan? Betul. Tidaklah cukup, bahkan hanya splash damage aja yang masuk ke tubuh Zai. Ini bakal sulit sih kalau misalkan Boong berusaha untuk fight dengan Takai. Mungkin lebih ke arah kayak granatnya itu buat pengusiran aja, supaya Boong nggak terus-menerus dikip sama player-player Takai. Betul. Cuma untuk mencoba mengusir ataupun memberikan damage pada lawan, tapi sekarang kita berpindah ke arah ini. Darah Pikendi soal. Dengan bagi yang cukup Tapos Pikendi. oleh seorang Audrey cukup berbahaya tapi masih bisa digunakan untuk rotasi. Harus jarak mereka lumayan jauh ya, mengingat dekadu. mereka berdekatan dengan Dekadu di anu. Yes, Turni. tapi mobil-mobil itu berasap kamar itu Masih lagu turning kan dekadu. resikonya tinggi banget karena open ya, ketika lu melakukan rotasi itu misalkan sekali ketembak itu gampang banget lu meledak. Dan kita juga bakal melihat dari boom kalau lama-lama sih 800 meter Mapal mereka kesial. lakukan, boom juga belum terlihat terlalu ganas ya hari ini ya Flo ya. betul, belum terlihat terlalu ganas. Sana si paling mari mure, mule. Seorang Lagu hijau kau cikan. tertangkap dan akan lagi dipulangkan ke arah lobby. Betul. Teman-temannya Boong ada Banyu dan pasti ada satu lagi nih. Juga jaket kayaknya. Oke, mereka juga posisi jauh. Tadi sempat kelihatan sebelumnya di map ada di junkyard. Dia bakal dibiarin begitu aja, nggak bakal ada usaha untuk balas dendam. Sementara itu bergeser lagi ke Impala. Ada tamu baru dari EVOS dan lawan ini Bobby. ada Boom Esports yang sudah mulai mendekat. Betul, tampak salah jalan, pengen banget teman-teman tapi bisa Cakep saya dia bakal tekan. spray down ke arah lawan dari malah hanya poker yang tertumbangkan trading dengan seorang Micro Boy 1-for-1 trade. Mungkin bisa jadi korban bom KF kali ini. Betul sekali, masih bisa melakukan spray ke arah depan. Ikier bakal tertangkap dengan sangat mudah karena itu open banget, nggak ada covering sama sekali. Ini blunder sih menurut gue untuk Boom. Betul, ini cukup blunder ya dari tim Boom karena Jalan kali bakal dari PM. tim EVOS malah mendapatkan kill atas trading yang mereka lakukan. Dan kita bakal lihat juga dalam posisi yang tidak terlalu baik karena mereka perlu pindah posisi dan menghindari fight dan itu juga ada posisi aja. Yes, betul sekali. Untuk masih ada satu mobil Mirado yang diselamatkan, bisa dipakai untuk kabur dan exit dari area Impala itu sendiri. Ya, Senichil pun dalam posisi knock akan sulit untuk diselamatkan ya karena kita bakal lihat dari Booms juga jaraknya cukup jauh dan Fish juga sudah melock areanya, jadi kita bakal lihat Nichil mungkin bleeding out pelan-pelan. Betul sekali. Padahal sebelumnya kita lihat EVOS tuh 2 player ya ke knockout ya. Betul. Tapi kayaknya masih bisa berhasil untuk di revive. Red Face jauh banget posisinya. Betul, dia sedikit bisa dibilang nge-flank ya, dimana dia mendapatkan seorang Nichil dan kali ini malah dia tertahan oleh Red Face. Oke, ini menarik sekali ya positioning dari EVOS. Bahkan kali ini ada yang kebakar Red Oh, no Face. healing? Oh my god, ini malah petaka banget, nggak ada healing. Blue Zone udah menyelimuti. Ya kalau misalkan nggak ada healing kena Blue Zone ya tetap aja cilaka gitu kan. Tuh, ini bahaya banget karena Red Face kayaknya bakal coba untuk mencari healing-healingan bench-bench sisa tapi tampaknya belum menemukannya kali ini ya. Red Face tampaknya akan termakan oleh Blue Zone kalau dia tidak mendapatkan healing sedikit pun kali ini dan tampaknya masih ada bandage sedikit yang menyelamatkan dia, cuma berapa banyak yang dia miliki. Betul sekali. Dan kayaknya udah nggak bisa sih belum. Playzone-nya udah berhasil untuk menumbangkan Red Face. Yes, tinggal menyisakan 3 anggota GD dan juga anggota EVOS, tapi what a nice play dari seorang Micro Boy. Menumbangkan lawannya dan kali ini dari tim GD tinggal menyisakan 2 member lagi. Wow, Menang EVOS no. bergerak kan terlalu jauh dari Genesis Dogma. Mereka
join dari Genesis Dogma dan kali ini Iya, biru mereka kan. berusaha untuk menyelamatkan Star. Sementara itu ternyata ada Eagle Unggul 5 juga di sekitar mereka yang udah mulai melakukan rotasi menuju ke arah Enggak, circle. nanya. Dan kita bakal lihat juga tim Victim sudah mulai fight dengan tim Boom, dan Boom tampaknya dipulangkan karena lobby kayaknya temannya atau masih menyisakan player ya? Ada Masih hijrah. Baru kemarin Last nih. player standing hijrah. Sekali last player standing hijrah kali ini apakah bisa Masih selamatkan? keras mana-mana. Sangat bisa diselamatin dan bahkan dari Victim pun akan kedatangan tamu baru. Ada di sekitaran mereka. Ada Udah pulang. bisa yang berusaha untuk melakukan push terlebih dahulu. Oke. Cuman PR-nya nggak ada mobil. Betul, dia perlu berlari dan perlu menjadi ninja nih untuk menghindari vision dari lawan-lawannya. Bener banget. Open field ya bro ya. Open field banget, bener-bener open field banget. Ya lu lari-lari di open field, ketangkep satu mata sama pro player aja udah meninggoy pasti. Kan gampang banget. Pro player itu matanya udah kayak mata elang. Mata elang bener-bener bisa melihat semua pergerakan lawan-lawannya mereka. Ini kayak bakal terjadi fight juga karena Takai dengan Dewa United di area open field kali ini sudah mulai melakukan setup smoke. Wijnaldum. It's anyone's fault. Oh, that is asking for trouble. Edis akan sedikit mundur untuk nih, dilakukan terlalu nih. mulai melongkar ke Lumayan depan. nih. Compound kali ini ya. Bisa jadi karena Takai juga udah tersisa 3 player. Apa masih 4? Masih Empat. 4. Masih 4. Sekolah ini. Tapi kita bakal transisi di 2 juga Onyx tampaknya bintang ter-take down juga kali ini. Dia belum sempat belakang ke arah lobby, baru knock aja. Takai sudah masuk dalam compound. Onyx juga lagi rebutan compound dengan tim 1, tapi Onyx milik 3 kota yang berada di high ground. Misal tuh. Kali posisi dari bintang agak cukup jauh, agak sedikit sulit. Kalau misalkan mau diselamatkan harus bisa nge-take down salah satu player dari 21 dulu supaya bisa ada yang gerak ke arah Ken. Yes, kita bakal lihat Nick pelan-pelan mulai menyentuh di bawah, cuma belum melontar ke base banget. Masih ngecek kiri dan kanan, pastikan bahwa angle mereka kosong, tapi Nick dengan jarak yang sangat jauh coba menembak ke arah Nick, cuma belum sampai connect. Setelah menyelamatkan bintang, ada Evos di belakang. Di samping tadi ada Dewa. Di depan ada satu. Gue rasa paling bener tinggalin dulu, abaikan dulu, fokus jaga area dulu, tapi tampaknya Parpang dikirim untuk coba menyelamatkan seorang bintang kali ini. Oke, Tahu, udah wah, berusaha. blessing, tandang. Dengan mobilnya tadi udah mulai mendekat juga ke arah bintang. Dan maaf Kali ya, dari blessing. Evos sedikit tertahan juga. Mereka tahu di depan sana ada player-player lain. Gak mau terlalu Mulutnya dekat, tenggelam, gak mau terlalu anjir. dekat juga. Supaya seenggaknya bisa dapetin timing momentum untuk menjadi orang ketiga. Wih. Karena Onyx sekarang 30 juga oleh Evos. Dan terpisah 2-2 ya, 2 di high ground, 2 di low ground. Tapi kan mereka menahan gempuran dari Evos yang mau nggak mau harus maju. Benar, dia mau nggak mau harus maju karena mereka di pinggiran circle banget kan. Dan kali ini kita udah mulai lihat ada beberapa letupan granat juga yang mulai dilemparkan oleh Onyx Raffi tadi. Bahkan Nick berhasil untuk mendapatkan Evil Red Face terbuka di depan sana KF, tapi ternyata berhasil untuk menutup angle shot dari Raffi. Semakin panas nampaknya Miramar kali ini, apalagi di belakang sana ada Boy dan Dewa United juga yang sedang bertempur. Yes, kita bakal lihat juga tim Onyx pelan-pelan sudah mulai nge-pressure pergerakan dari tim Evos, menahan mereka di blue zone dan kemudian mereka maju lebih ke depan lagi. Dan ini masih di luar jangkau, masih masuk jangkauan bom. Bisa lempar bom, cuma karena areanya Onyx sangat jauh, risky kalau mereka lempar bom. Takutnya nggak kena malah bom utility. Betul sekali. Ini semua itu harus diperhitungkan ya, nggak bisa asal-asalan gitu lempar-lempar asal aja. Liverpool doang Tapi ini ada tuh, gambling berapa persen kalau misalkan kena, seenggaknya bisa dapetin keuntungan. Tapi Eagle 365 will join the party dengan low health mereka, kayaknya bakal gambling juga untuk melakukan backstep terhadap Evos. Sudah mulai turun ke arah lower ground kali ini. Just Space malah yang tertangkap oleh Victim. Ada tim lain di sekitar Eagle. Betul, ini udah bener-bener fight di ujung zona banget. Mereka memperebutkan ujung zona yang cukup berbahaya kali ini. Evos mulai kehilangan member mereka, Onyx masih utuh dengan anggota mereka, masih bertahan di mana Evos malah diganggu oleh Eagle 365 juga kali ini ya. Yes, betul banget. Bahkan Onyx sudah mengumpulkan 5 kill point sejauh ini. Kill paling banyak ya masih dipegang oleh Onyx selama 17 menit waktu berjalan. Circle pun sudah mulai pelan-pelan mengecil kembali. Ini Eagle harus bisa ngebersihin Evos. Tapi kalau misalkan ngebersihin Evos, di depan bisa ada Onyx. Betul, Onyx kebanyakan peruntungan sih menurut gua di posisi kali ini ya. Kita bakal ada tim Onyx masih menahan gempuran lawan, tidak bergerak terlalu banyak, lebih ke fokus stand ground mereka dan tidak membiarkan musuh bergerak. Yes, betul sekali. Di sisi lain juga ternyata RRQ fight dengan Skylash juga terjadi. Banyak sekali peluru-peluru panas dari bintang menuju ke arah Evos. Kayaknya sudah mulai tertekan juga Evos kali ini. Di sisi lain Eagle juga berusaha untuk membersihkan sisi kanannya. Ada Victim, tapi ternyata counter shoot langsung menumbangkan Belvaimba. Betul, kali kita bakal kayak ini ternyata fight di ujung zona tidak terlalu baik untuk kedua tim ini ya, karena dua-duanya kehilangan anggota mereka banyak bonyokan juga dan Evos masih aktif. Red Face juga
KF. Sedangkan Onyx Nah itu dia, Onyx berada di posisi paling prima sih untuk sementara waktu. Dan ini tinggal gimana caranya EVOS bisa nggak nyulik satu persatu player dari Onyx. betul, dan Deves masih meng-hold angle dengan satu si dia, tapi tidak bisa menahan sakit gempuran tembakan dari seorang bintang. Kita bakalan tinggal KF yang tersisa, masih menahan posisi dia, masih coba untuk meng-hold gempuran dari tim Onyx yang terus bertubi-tubi datang dan akhirnya memulangkan tim EVOS. 8 kill. 8 kill dikantongin oleh Onyx dan EVOS malah harus pulang begitu cepat. Tapi kali ini dari Eagle 365 akan berusaha untuk menembus barikade dari Onyx, dan kita bakal melihat mereka tadi sebelumnya udah berhasil di knock out sama Victim. Tapi ini Victim udah mulai bergerak juga. Tadi udah pakai mobil sama baginya, udah mulai mendekat. Kali ini Audrey malah harus tertangkap. Yes, dan zona pun pindah menuju ke arah center. Ngedonat kali ini membuat banyak banget tim di pojok zona harus pindah posisi. Dan ini dia tim 13 untuk kali ini Bonafide harus pulang dengan jumlah kill 1 tadi ya. Benar. Ini Onyx pilihannya fight atau cabut dulu circle sih. Soalnya kalau misalkan dia fight pun gambling gak sih? Dengan victim kali ini ya. Dengan victim. Dan depan mereka sudah tim menunggu juga. Itu dia, kalau misalkan dia selamat dari sini ke dalam udah bonyok. Udah susah juga mau nembus ke dalam circle. Nah, kita Betul, bakal ini lihat. PR untuk banyak tim sih. Iya. Itu dia. Nah, kita lihat gimana caranya Onyx akan berusaha untuk lanjut sampai ke circle berikutnya, tapi karena Misery udah mulai nge-spot lagi dengan kali tiganya. Raffi pun tertangkap oleh Misery. Kali ini adalah chance yang sangat baik untuk melakukan fight, tapi ternyata Audrey pun tertangkap oleh Nick. Onyx harus ngejaga dua sisi. Betul. Victim masih kuat banget dan kuat anggota mereka bisa pelan-pelan mempush ke arah Onyx. Nol, Terusnya nol, buat nol. sekaligus. Kalian timnya Weekend gak mau langsung tabrak, dan kali ini Onyx Malam tuh main, bonyok-bonyokan. First hit demi first hit udah mulai Iya, disuntikan. lambat. Victim masih try hard banget supaya bisa dapetin sebenarnya satu persatu lah kill dari Onyx atau Eagle gitu. Dan Misery masih terus mempertahankan tembakan panas menuju ke arah lawannya. Audrey dengan Raffi masih saling ngelok juga di balik asap. Audrey coba untuk berliku-liku dan mencari posisi yang lebih aman. Dan kita bakalan lihat Audrey coba menuju ke arah Raffi yang lagi nge-brown dan gentok juga kali ini. Yes, betul sekali Onyx. Udah banyak sekali peluru yang masuk. Mereka ini bakal sulit. Nick berarti last man standing bakal dengan Audrey spot, tapi sedikit ragu-ragu dari Audrey. Bakal berusaha untuk berdansa-dansa. Sedikit ke belakang ada Ken, gak berhasil untuk melakukan backstep. Nick last man standing, Bradel ke arah depan, tapi ternyata Nick masih bisa melakukan counter. Udah mulai naik ke atas kan, tapi Jasmine masih harus melakukan fight dengan tim lain, dan Blue Zone-nya pun mendapatkan tim dari Eagle 365. Betul, tapi kita bakal kayak juga gimana Ini BTR mati nih. juga mulai terpantau kali ini. Victim juga tinggal 3 member mereka yang bertahan depan mereka. 21 yang masih menang compound dengan 2 anggota mereka. Sulit ya kalau di luar zona begitu. Udah berusaha sakit, ya kan? Mau gerak kiri salah, kanan salah. Dan kayaknya yang paling enak sementara waktu ini tim-tim yang udah dapetin high ground, nggak ada yang gangguin, tinggal nungguin aja. Yang penting dikontrol aja gitu areanya. Ini enak banget sih, tapi kita berkesaran juga tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Dan kita bakal lihat tim-tim yang bertahan, cukup banyak yang udah pincang. Ini masih bertahan dengan utuh adalah Takai dan juga tim Aero. Gak ada spot mereka, sama sekali nggak terpantau. Berarti mereka berusaha untuk melakukan rotasi menghindari tim-tim lain supaya bisa dapetin circle terakhirnya itu sendiri. Bahkan kali ini kalau kita lihat di Jetson juga udah kan ya? Udah dikembangkan tadi. Ini posisi ketujuh kali ini. Bisa Takai yang masih lengkap, sudah mendapatkan dan ini dia Dewa. Oh belum dapetin tas lagi. Mereka punya PR bahkan Dewa United terlebih dahulu. Gak ada di tim. Ini menonton. Ini kebona. Player kali ini. Zai mulai ngokang bom melempar ke depan, tapi Kin dalam posisi knock membuat jumlah mereka kembali imbang dengan tim DU. Tapi Oki knock juga kali ini, dan kali lumayan berbahaya Mati BTR. karena mereka akan terus wajib Takai. Bener banget. Sisa 2 orang aja ya, Ken dengan Uni. Oke, Ozora masih knock, kalau mau di revive, bahkan masih di push terus dengan peluru dari Takai. Ada granat juga masuk ke dalam. Uni masih berusaha untuk cari ada timing. Takai, mungkin ini saatnya untuk Takai maju. Zai dengan Hades di depan sana juga udah mulai bergerak maju, melempar berbagai macam utility ke arah depan. Kean memimpin barikade paling depan, tapi ternyata tidak fight. Masih ngelok doang, masih saling memantau, masih saling ngelok. Tidak pernah tembakan yang terlalu banyak gitu ya. Iya, satu aja tadi. Cepat, mungkin ke single kali. Bisa jadi. PD-nya kan mau spray kan, tat lah, gas.
single dah. Udah cukup dulu. Tapi kali ini kita akan melihat Oki Ozone melakukan clutch. What? Tidak berhasil. Malah Takai yang berhasil memulangkan Dewa United di area open field Miramar. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Aero masih bertahan dengan 4 anggota mereka bersama dengan tim Takai juga kali ini bertahan dengan 4 anggota mereka. Sedangkan Victim dan juga Point tinggal 1 member dan sama-sama masih terkena oleh musuh. Ini bakal menjadi fight panas ya antara Aero dengan Takai harusnya ya kalau misalkan mereka bertemu masih lengkap 4-4. Halang ngoper. Kontrol Haigun pada kali ini. Sangat efektif. Rocky sudah masuk ke dalam zona tapi masih bertahan. Salah nih kayak warna MJ. Dan Asa berada tepat di ujung zona yang tidak terlihat juga oleh angle manapun. Betul, dan 4 tim ini semuanya udah touchdown ya Flo ya? Udah touchdown. Udah touchdown. Tinggal circle menentukan. Adeng, entan. Siapa yang bakal harus PR atau kerja keras? PR sih, harus kerja keras. Dan sebelumnya bakal spray ke arah seorang Zai yang ketemu oleh headshot kali ini. Tintin baru ini. Tim Aero ya, yang tidak terpantau, yang tidak terlihat hingga masuk ke radar semua tim lain. Kali ini sudah muncul dengan kekuatan full, tanpa kehilangan satupun member mereka yang masuk ke zona-zona akhir. Ya, kayaknya Aero bakal sangat percaya diri untuk melawan push terhadap Takai karena tadi berhasil mendapatkan 1, tapi ternyata Takai Zai juga sudah berhasil di revive. Kali ini dari keadaan juga Renare udah memimpin pergerakan ke arah depan dan mulai terspot di depan sana. Hades hanya ngeprang aja ada granat sebelah kiri mulai meledakan Zai seorang diri juga di belakang sana, tapi Hades pun nggak bisa kemana-mana, sedikit kebingungan, hanya bisa bergerak tapi kan ada Ken melakukan backstep dari arah belakang. What a nice backstep, what a nice fly, tapi ternyata kali ini sudah mulai terjadi bakar-bakaran juga. Potato mulai terspot di depan sana, Spaus juga berlari-lari, tapi kayak ini bukan posisi yang bagus untuk Takai. Yes, sudah bakal kayak juga Takai tampaknya tertekan juga zona, nggak ada yang kuasai, tapi Aero cukup mengelok pergerakan tim Takai tinggal memisahkan mereka. Malah Asa yang kali sangat diuntungkan dengan zona. Bermain dengan sangat stabil loh hari ini. Stabil kali ini kembali masuk ke dalam top 4. Mari kita. Betul sekali. Dan ini kalau kita melihat Kean masih berusaha untuk menjaga posisinya supaya tidak terlihat, tapi ternyata angle-nya terhalang oleh batu, bakal melakukan fight dan berhasil untuk mendapatkan satu Potato di depan sana. Argenta kali ini masih try hard untuk mendapatkan di depan sana, numpuk semua di belakang batu. What happened with Iron Wolf? Last man standing, Arenaldo akan melakukan fight kali ini dan ternyata Takai berhasil memulangkan Iron Wolf. Bantengnya nyeruduk semua serigala. Berbantengnya mengamuk langsung menekan 4 anggota lawannya, dan kali udah Takai pilar, yang tertekan malah menekan kembali dan Void dan juga Takai malah menjadi 2 tim terakhir pada kali ini. Pilar lawan ini. On one Asa dan dia mengubah keadaan. Asa, what a nice shot, berubah ke arah Argenta. One on one situasi dengan Kid dan ke Asa mengubah keadaan, spray down cuma belum mengenai targetnya. Wow, dan itu dia akhir dari match Miramar. Winner chicken dinner untuk tim tadi Takai kali ini dengan 10 total kill di game terakhir, bermain dengan sangat-sangat rapi, mengubah keadaan. Argenta save the day. Wow, gila banget Takai. Bantengnya cocok ya sama cuaca panas Miramar. Betul, bantengnya mengamuk ya, bener-bener ya. Menumbangkan lawan-lawan Argenta, menunjukkan kualitas dia sebagai veteran di PMPL. Betul. Sebelumnya dia main dari The Pillars ya. Betul. Dari The Pillars masuk ke Takai dan kali ini ajang pembuktian bahwa dia memang pantas untuk bermain di PMPL season 3. Itu dia, bener-bener mengamuk banget sih. Mainnya rapi banget dan dia 4 orang di clutch. Betul. Tadi juga Aero sedikit kebingungan sih kalau gue lihat ya. Numpuk di belakang batu. Dan dia nggak sadar bahwa Argenta ngeflank dari kanan mereka. Itu dia. Dan akhirnya tadi last man standing dari Aero Wolf, Renare ya kayaknya tadi di high ground, terspot juga. Betul. Dan akhirnya ke takedown juga, membuat tim Aero tumbang, dan akhirnya tim Takai yang tadi sempat kita kira bakal ditekan oleh Aero Wolf malah berhasil melumbangkan Aero Wolf dan bergerak secara bebas. Betul sekali. Itu dia match terakhir Miramar yang super panas, tapi gue tetap salut sama Void. Ya, lagi-lagi ya, meskipun dia nggak chicken, dia masuk top 2. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang mungkin pada hari ini adalah paling konsisten. Stabil ya poinnya ya. Stabil, harusnya mereka nomor 1 deh hari ini. Bener sih, kalau misalnya dilihat dari permainan mereka dari match 1 sampai match terakhir. Nah ini dia highlight epic moments di Miramar. Tadi mungkin teman-teman yang ketinggalan ya bisa ngeliat lah beberapa momen-momen seru yang di highlight di match Miramar kali ini. Betul. Ini bakal kayak juga dari beberapa tim yang bertanding ya. Cukup banyak tim yang tumbang di awal permainan. Dimana mereka cepat bertarung seperti tim Morph, akhirnya termakan oleh tim-tim lain yang bermain aktif di awal permainan seperti Onyx yang mengumpulkan cukup banyak kill. Bener banget. Dan ini tadi blunder yang terjadi oleh Boom. Harusnya mungkin mereka nggak kesana ya. Tapi
mungkin mereka kira kosong karena kan ini iya. berada di ujung zona. Plus ini kan kota-kota turun di awal gitu. Mereka kira mungkin udah move on. Orang-orang yang berada di Impala yang malah masih ada yang nge-hold. 2 tim malah. Betul. Yang dari tadi masih terus-menerus menjadi rival ya, EVOS dan juga Genesis Dogma. Dan ini juga fight yang benar-benar long fight terjadi di arah jam 5 dari circle-nya itu sendiri.